Di bagian sebelumnya, kita semua sudah berhasil membuat sebuah model berdasarkan susunan skema yang kamu definisikan. Model ini akan bertanggung jawab untuk membaca data dari sebuah dokumen yang ada di dalam database MongoDB. Tentu cukup mudah untuk membuat sebuah model seperti yang kamu sudah lakukan, yaitu menuliskan sintak mongos.model untuk mengcompile sebuah model baru. Yang perlu teman-teman ketahui, untuk argumen pertama dari fungsi model adalah nama modelnya, di mana nanti Mongos secara otomatis mencari bentuk jamak dari nama model. Pada kasus ini, nama model saya adalah user. Berarti model user sebagai collection user di dalam database-nya. Dan dia akan bertanggung jawab ke table tersebut. Dengan kata lain, fungsi model akan membuat salinan skema dari kolom-kolom yang kamu tentukan. Nah, bisa dibilang model ini sebagai dokumen, maka dari itu dokumennya bisa menyimpan sebuah data. Jadi nanti model itu akan kita impor dan kita akan gunakan. Kalau kamu buka user guide dari Mongos untuk menggunakan sebuah model, kita tinggal melakukan instan object dari model usernya sekaligus mendeklarasikan datanya. Kemudian datanya langsung disimpan dengan menjalankan metode save. Tapi saya asumsikan kalian sudah berhasil melakukan koneksi ke server database dan servernya harus berjalan dengan baik. Nah, di sini saya mau menyimpan data user pada saat form registrasinya disubmit. Berarti pada saat kita menjalankan metode store, saya mau melakukan instan sebuah model dari model yang sudah kita impor. Kalian bisa menuliskan keyword new, lalu diikuti dengan nama modelnya, yaitu user. Di sini kalian bisa melakukan constructing dokumen di dalam sebuah objek yang kita tandai dengan kurung kurawal. Silakan isi datanya dengan menentukan pasangan key value. Datanya itu mulai dari name untuk nama user, titik 2 value-nya. Value-nya itu dari request body name. Pisahkan dengan koma, ada kolom email, titik 2 request body email. Sebelah kiri adalah nama kata kunci atau nama kolom sesuai dengan susunan skema dari data modelnya. Sedangkan untuk value sebelah kanan, pisahkan dengan titik 2, adalah nilai dari sebuah form. Tapi pastikan kita deklarasikan juga untuk passwordnya. Passwordnya itu sama dari request body password. Untuk yang metode push, saya bisa tekan Ctrl slash atau tekan Ctrl Shift slash. Kita nonaktifkan dulu metode push-nya, karena kita tidak akan melakukan push. Kita akan melakukan metode save. Maka dari itu, kita harus simpan dulu data user ini sebagai objek model. Katakanlah namanya user. Nanti data user tersebut bisa kita simpan menggunakan metode save. Kita tinggal tulis user.save. Sebelum saya jalankan, kalian boleh buka lagi dokumentasinya, masuk ke bagian model. Ketika kalian menuliskan fungsi save, maka kalian bisa melakukan sesuatu, yaitu menambahkan function callback yang secara otomatis akan dijalankan. Tujuannya sih untuk menentukan error atau berhasil. Kalau error, tampilkan pesan kesalahannya, sedangkan jika berhasil, berikan notif kalau data user tersimpan ke dalam database. Jadi saya akan melakukan tugas tersebut, yaitu memberikan sebuah function kurung kurawal. Pada saat function didaftarkan di metode save, maka function ini memiliki parameter berupa error, result. Result ini adalah hasil datanya. Sehingga di dalam fungsinya kalian dapat mencetak error atau mencetak resultnya. Misalnya jika error, saya pakai if, jika error, console log error,
Tapi kalau berhasil, kita konsolok hasil datanya atau hasil resultnya. Sebenarnya hasil itu ya result, atau kita bisa bilang itu adalah data. Namanya bebas. Nanti data ini harusnya data yang baru kalian simpan atau pada saat kalian registrasi. Sampai di sini kalian bisa menjalankan aplikasinya. Tentu pada saat kita melakukan save, kita otomatis redirect. Jadi bisa saya simpan di sini redirectnya. Semoga tidak ada error. Pada saat saya jalankan Notmon Index di dalam terminal, lokasinya ditentukan. Kemudian buka Pages, User, Create IJS, tambahkan untuk input password. Karena table kita atau model kita mempunyai kolom password. Jadi kalian tambahkan password, name-nya password, cukup seperti ini. Dia akan diarahkan ke /user dengan metode post. Metode post itu kalau kita lihat di routingnya, dia akan mereferensikan ke user controller dengan metode store. Nah, di dalam store-nya kita mau data dari form kita simpan ke dalam database. Sehingga ketika kalian akses localhost /2 3000/user, lalu kita create user, masukkan data usernya seperti ini, lalu saya send. Redirect berhasil. Kalau kamu lihat di bagian terminalnya, karena kita sudah melakukan konsolok data, maka data itu akan dicetak di dalam terminal. Semoga teman-teman berhasil menjalankannya. Nanti kamu dapat respon atau output berupa objek dari data user yang barusan kamu submit. Terdiri dari nama, email, password, dan 2 kolom yang di-generate otomatis. Created at diambil pada tanggal hari ini. Yang lebih kerennya lagi, Mongoose juga memberikan kolom unik namanya _ID. Jadi kalian sudah tidak menggunakan paket UID lagi karena Mongoose sudah menyediakan ID tersebut. Tentu nanti ID ini akan kita gunakan untuk mencari data, mengupdate data, atau menghapus data.